Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan yang menonton pada video kami hari ini pada mata kuliah unit proses, kami dari kelompok 3 akan melakukan sharing beberapa hal terkait dengan instalasi pengolahan air limbah. Next. Kami dari kelompok 3 terdiri dari saya, Adela Rosya Indonesia, kemudian ada Mbak Anissa Nur Khalifah, Mbak Anissa, Ya, hadir. kemudian ada eh, Mas Reno Ramdan Putra, Ramadan Putra, Hadir Mbak. baik, kemudian ada Mas Reri Rahmat Besari, Yap. ada Mas Samsul Hidayat, Halo. oke, kemudian ada Mas Fikri Ramdhani, Halo, kemudian hadir. ada Mas Zainul Mutakin. Siap, selamat siang. Siang, baik. Selanjutnya, baik, pada slide pembahasan pertama ini tentu akan dijelaskan oleh saya adalah terkait dengan konsep dasar dan kinerja desain dari IPAL itu sendiri. Perancangan IPAL merupakan pendekatan rekayasa teknik lingkungan yang bertujuan untuk mengolah air limbah tentunya sebelum dibuang ke lingkungan, mengurangi dampak pencemaran air, serta menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Dalam hal perencanaan IPAL, terdapat beberapa hal utama yang harus diperhatikan, yaitu karakteristik air limbah, kapasitas dan beban pencemar, efektivitas proses pengolahan, serta keberlanjutan sistem itu sendiri. Pendekatan desain IPAL dilakukan melalui 4 aspek, yaitu pendekatan preventif, untuk mencegah pencemaran sejak dari sumbernya, kemudian pengendalian pencemaran untuk menurunkan beban pencemar, pendekatan berbasis proses yang melibatkan proses fisika, kimia, dan biologi, serta pendekatan berbasis regulasi mengacu pada baku mutu. Oleh karena itu, desain IPAL harus memenuhi 4 kriteria, yaitu andal, efisien, mudah dioperasikan, serta aman bagi lingkungan. Next. Pada bagian ini dijelaskan tujuan utama dari perencanaan IPAL, yaitu perlindungan lingkungan. Hal ini meliputi pencegahan pencemaran badan air seperti sungai, danau, dan laut, perlindungan kualitas air tanah, pengurangan dampak toksik terhadap biota air, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, IPAL juga dirancang untuk memenuhi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun dari kawasan setempat di mana badan usaha itu berdiri, serta menjamin bahwa air buangan aman bagi lingkungan. Dalam perencanaan IPAL digunakan parameter sebagai data dasar. Parameter ini berfungsi untuk menentukan kapasitas IPAL, merancang unit pengolahan IPAL, menghitung efisiensi proses, kemudian parameter utama dalam desain IPAL sesuai dengan sumber pencemar air limbahnya. Parameter utamanya itu biasanya meliputi debit air limbah, tentu ini perlu data yang utama yang perlu dimiliki sebelum kita melakukan perencanaan desain IPAL, kemudian BOD, COD, TSS, pH, dan suhu, serta waktu tinggal hidrolik atau hydraulic retention time yang sangat menentukan kinerja sistem pengolahan. Nah, berikut Bapak dan Ibu bisa lihat terdapat beberapa peraturan yang memang baku mutu dari setiap jenis usaha dan atau kegiatan itu akan berbeda. Contoh pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang terbaru nomor 11 tahun 2025, baku mutu air limbah dan standar teknologi pengolahan air limbah untuk air limbah domestik ini membahas khusus terkait dengan teknologi pengolahan air limbah domestik. Untuk Permen LHK nomor 5 tahun 2022 tentang pengolahan air limbah bagi badan usaha dan atau kegiatan pertambangan dengan menggunakan metode lahan basah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa setiap jenis usaha itu biasanya memiliki karakteristik khusus serta regulasi khusus untuk
menjadi standar acuan dalam pengelolaan air limbah. Kemudian contoh lainnya berikut di bawah adalah baku mutu air limbah kakus yang diolah pada instalasi pengolahan lumpur tinja terpadu dan dibuang ke media air. Terdapat pH, BOD, COD, TSS, amoniak, dan tentu karena ini terkait dengan pengolahan lumpur tinja ada fekal coliform. Serta mungkin contoh-contoh lainnya ada residual klorin, kemudian ada baku mutu salmonella, Shigella, Vibrio chlorella, dan Streptococcus untuk jenis-jenis eh, sumber air limbah yang berbeda. Next, kemudian kita masuk ke debit air limbah. Nah, pada slide ini penting dibahas mengenai parameter penting yaitu debit air limbah. Nah, debit air limbah adalah volume air limbah yang masuk ke sistem IPAL per satuan waktu. Parameter ini digunakan untuk menentukan kapasitas IPAL, menghitung ukuran unit pengolahan, menentukan waktu tinggal, serta menjamin bahwa IPAL mampu menampung aliran yang maksimum. Selanjutnya, contoh lain yaitu ada beberapa parameter yang tadi sudah saya sampaikan menjadi parameter dasar dalam pengolahan IPAL, yaitu BOD yang menunjukkan beban organik yang dapat terurai secara biologis atau biodegradable. Kemudian ada COD atau chemical oxygen demand yang menunjukkan total bahan organik yang biodegradable maupun non-biodegradable. Dan kemudian ada TSS menunjukkan jumlah padatan tersuspensi dalam air limbah. Parameter pH dan suhu ini sangat penting karena pH mempengaruhi reaksi kimia, sedangkan suhu mempengaruhi laju reaksi biologis. Terakhir ada hydraulic retention time. Nah, ini juga menjadi eh, poin penting, eh, parameter penting sebelum perencanaan karena hydraulic retention time ini atau HRT ini merupakan waktu tinggal air limbah dalam reaktor. HRT ini tentu berfungsi memberikan waktu kontak antara limbah yang dihasilkan dari air limbah tadi eh, dengan mikroorganisme serta menentukan efektivitas proses biologis yang ada. Jika HRT ini terlalu pendek, maka proses pengolahan dapat menjadi tidak optimal atau tidak efektif. Next, baik untuk kinerja aktual akan dibahas oleh rekan kita yang lainnya yaitu Mas Piki. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk saat ini kita akan membahas tentang kinerja aktual IPAL di lapangan ya. Untuk kinerja aktual IPAL di lapangan itu apa? Itu adalah gambaran kemampuan nyata suatu instalasi pengolahan air limbah dalam mengurai limbah berdasarkan hasil operasi dan data pemantauan di lapangan, bukan berdasarkan perhitungan atau asumsi perencanaan desain. Kinerja ini menunjukkan sejauh mana IPAL mampu menurunkan parameter pencemar sesuai baku mutu, lalu beroperasi secara stabil dan berkelanjutan, dan yang terakhir menghadapi variasi beban, limbah, dan kondisi operasional nyata. Uh, untuk evaluasi kinerja aktual penting dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, serta sebagai dasar perbaikan dan optimasi sistem IPAL. Bisa di next. Uh, Lalu kita lanjut ke indikator kinerja aktual IPAL. Yang pertama itu ada efisiensi pengolahan, penurunan BOD, COD, dan TTS. Uh, Efisiensi penurunan menunjukkan persentase pengurangan konsentrasi parameter pencemar antara air limbah masuk atau influen dan air limbah keluar atau effluent. Untuk keterangan indikatornya itu untuk BOD atau biochemical oxygen demand menggambarkan beban bahan organik yang dapat terurai secara biologis. Untuk efisiensi BOD sendiri mencerminkan kinerja proses biologis. Dengan COD atau chemical oxygen demand itu menunjukkan total bahan organik baik yang mudah maupun sukar terurai. Efisiensi COD menggambarkan efektivitas pengelolaan
secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada TSS atau Total Suspend Solid, menunjukkan kemampuan IPAL dalam menghilangkan padatan tersuspensi melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Berikut uh, rumus dalam perhitungan, sorry Mas, sebelumnya masih dalam dalam menentukan efisiensi. Itu ada efisiensi dalam bentuk persen, sama dengan C in dikurangi C out dibagi C in dikali 100%. Uh, Secara umum, IPAL yang berfungsi baik memiliki efisiensi. Yang pertama itu BOD di antara 70 sampai 90%. Lalu yang kedua ada COD itu 60 sampai 90%. Yang ketiga ada TSS 70 sampai 95%. Lanjut. Lalu yang kedua ada stabilitas operasi. Stabilitas operasi menunjukkan kemampuan IPAL untuk bekerja secara konsisten dalam jangka waktu yang tertentu tanpa fluktuasi kualitas efluen yang signifikan. Berikut ada tiga indikator stabilitas. Yang pertama itu ada kualitas efluen stabil. Yang kedua ada peralatan berfungsi normal. Lalu yang ketiga ada produksi lumpur terkendali. IPAL yang stabil menandakan sistem telah adaptif terhadap variasi beban limbah dan dikelola dengan baik. Next. Nah, lalu ada perbedaan kondisi lapangan dengan asumsi desain. Pada tahap desain, IPAL dirancang berdasarkan asumsi ideal. Antara lain yang pertama itu ada debit limbah konstan. Yang kedua ada konsentrasi pencemar stabil. Lalu yang ketiga ada suhu dan pH optimum. Yang keempat ada operasi dan pemeliharaan optimal. Namun di lapangan sering terjadi perbedaan seperti yang pertama debit limbah melebihi kapasitas desain. Yang kedua ada beban organik lebih tinggi dari perhitungan. Yang ketiga ada fluktuasi pH dan suhu. Yang keempat ada pengoperasian tidak kontinu. Perbedaan ini menyebabkan kinerja aktual IPAL tidak selalu mencapai kinerja desain, sehingga perlu evaluasi dan penyesuaian operasional. Next, ya, berikut ada contoh monitoran aktual IPAL. Jadi jika influennya untuk BOD, jika influennya 200 mg per L, sedangkan influennya 30, itu menunjukkan angka efisiensi 88% menggunakan rumus yang tadi saya bahas. Dan COD juga bisa sama menggunakan rumus yang tadi saya bahas. TTS pun sama bisa menggunakan rumus yang tadi saya bahas, teman-teman. Lalu dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa IPAL masih bekerja dengan baik karena efisiensi penurunan cukup tinggi dan efluen memenuhi baku mutu lingkungan. Next. Lalu selanjutnya ada permasalahan operasional yang sering muncul. Uh, Beberapa permasalahan yang umum terjadi pada kinerja aktual IPAL antara lain, yang pertama ada fluktuasi beban limbah. Apa itu? Perubahan debit dan konsentrasi limbah secara tiba-tiba dan memerlukan efisiensi pengelolaan. Lalu yang kedua ada kerusakan peralatan mekanik. Biasanya itu seperti aerator, pompa, atau blower yang tidak berfungsi optimal sehingga proses biologis terganggu. Lalu yang ketiga ada penumpukan, yang ketiga ada kontrol yang kurang. Uh, itu disebabkan karena pemantauan yang tidak rutin menyebabkan masalah terlambat terdeteksi. Lalu yang keempat ada penumpukan lumpur. Penumpukan lumpur dapat menyebabkan penurunan volume efektif unit pengolahan dan potensi menurunkan kualitas efluen. Lalu yang terakhir itu ada kualitas mikroorganisme menurun. Dapat mengakibatkan perubahan pH, suhu, dan adanya zat toksik dalam limbah. Berikut grafik perbandingan data desain dan aktual.
Di sini menggambarkan uh, data desain, uh, baik COD, baik BOD, COD maupun TSS, uh, melambangkan efisiensinya lebih tinggi desainnya dibanding aktual. Sekian, lanjut. Sekian, monggo saya serahkan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Mas Zainul. Ya, makasih Mas Wiki. Dalam sini faktor penyebabnya perbedaan kinerja IPAL itu ada dibagi empat faktor. Pertama ada faktor teknis, lalu kemudian faktor operasional, dan ketiga itu ada faktor lingkungan, lalu yang keempat adalah faktor manajemen. Yang dimana tujuannya ini untuk memahami mengapa efisiensi aktual itu lebih rendah daripada target desain. Yang adanya pertama adalah disampaikan sebelumnya dari materi Mas Vicky itu adalah influen air masuk limbah tidak sesuai dengan asumsi desain. Akibatnya terjadinya overload debit flow, terus kemudian debit aktualnya lebih besar, misalkan ada air hujan atau kebocoran pipa atau itu segala macam, dan sehingga terjadi waktu kontaknya itu bisa bisa terlalu rendah dan bisa juga terlalu tinggi, yang dimana dampak terlalu rendah atau yang kita sebut waktu kontak yang disebutin Mbak Adela tadi, hydraulic retention time, yang dibilang HRT-nya itu terlalu cepat itu tidak bagus juga, dan terlalu tinggi juga nggak bagus, yang dimana akibat terlalu cepat itu BOD-nya atau COD-nya yang tidak sempat nurun optimal, lalu nitrifikasi sering gagal atau HNA3-nya tinggi, sehingga clarified bisa overload dan TSS influennya naik, dan proses ini terjadi sensitif dan jadi shock load-nya. Dan kalau misalkan HRT yang tinggi itu bisa pertama boros biaya, dan kemudian beberapa unit bisa jadi bau kalau mixingnya atau aerasinya kurang dalam proses tersebut. Dan kemudian ketika overload beban BOD/COD tinggi, akibatnya itu beban organik tinggi itu sulit terurai sehingga unit biologisnya itu kewalahan, dan fluktuasinya tinggi atau shock load, bebannya itu ada jam puncaknya itu proses buangannya produksi tertentu, jadi biomasa stres sehingga efluensi naik dan turun. Begitu dengan pH, suhu sampai dengan suhunya juga pengaruh apabila perubahan panas dan dingin, sehingga laju reaksi biologisnya berubah. Dan selanjutnya ini saya akan bahas juga faktor teknisnya itu adalah misalnya yang kita di lapangan itu ada salah size, satu salah ukuran, bentuk bak aerasi, clarified, filter, blower, atau pompa, sehingga mempengaruhi proses unit tersebut. Dan kerusakan performa alat yang seperti part-part tertentu, seperti blower, atau diffuser mampet, atau screeningnya mampet, atau dosis pump, pump pompanya tersebut tidak akurat, jadi sehingga supply ke dalam oksigen di tersebut agak kurang. Dan juga ada mixing yang buruk, dan kontak prosesnya tidak maksimal, sehingga menjadi kontak proses tidak maksimal, dan kapasitas sedimentasinya juga rendah. Ada akibatnya clarified overload, dan sludge sludge atau lumpurnya itu selumpur lama tidak berproses dengan baik di sistem, dan sistem sirkulasinya yang tidak sesuai. Lanjutnya itu ada proses faktor operasional, yang dimana faktor operasional ini SOP-nya itu tidak dijalankan dengan konsisten, dan kemudian ke kontrol DO-nya tidak tepat, atau mungkin DO terlalu rendah, sehingga BOD dan COD turun. Dan kemudian akibatnya boros energi. Dan kontrol sludge-nya kurang dikontrol, dan dosis kimia yang tidak tepat pada pencampuran kimia di dalam unit polahan air limbah, terus kemudian kurangnya equalization atau tanpa thank you tank yang tidak efektif, dan keempat itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi juga dengan hujan ekstrim, sehingga influm mendadak naik tiba-tiba
daya tampung limbah tersebut naik dan jadi clarifier ini kewalahan. Adanya perubahan pola produksi yang di mana bahan baku dicampur dengan air hujan tersebut. Dan gangguan ini pengaruh juga untuk gangguan listrik apabila listriknya fluktuatif sehingga drop dan tegangan juga sehingga proses pompa tersebut nggak berdampak pada proses perawatan pompa tersebut. Lalu kemudian di faktor keempat itu adalah faktor manajemen yang di mana preventive maintenance-nya juga lemah dan alatnya sering down sehingga performa pelan-pelan part-part tersebut juga turun. Lalu kemudian eh, monitoringnya, monitoring untuk pencatatannya kurang update mungkin DO-nya segala macam sehingga sampai permasalahan tersebut agak kurang datanya untuk didapatkan. Dan ketiga adalah SDM yang kurang kompeten dan yang dimana operatornya tidak paham dengan set point dan respon gangguan. Dan keempat itu adalah spare part dan chemical supply-nya telat yang sering itu terjadi mungkin dari sistem procurement-nya sampai dengan sistem eh, apa namanya monitoring manajemennya juga kurang baik jadi sehingga berdampak pada sistem manajemen dan maintenance tersebut. Di sini juga dijelaskan juga ada fishbone-nya. Fishbone tersebut ini ada yang saya jelaskan tersebut part-part yang bagian-bagian faktornya itu di sini semua saya jelaskan fishbone-nya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada konsep upgrade dan retrofit. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk selanjutnya mengenai konsep upgrade dan retrofit. Untuk pengertian dari upgrade IPAL adalah upaya meningkat kapasitas kinerja dan efisiensi IPAL. Lalu dilakukan dengan penambahan unit, peralatan, atau teknologi baru. Umumnya memiliki tujuan untuk menyesuaikan debit limbah yang meningkat, lalu memenuhi baku mutu terbaru. Untuk contohnya, yang pertama itu penambahan unit aerasi, penggantian blower dengan kapasitas lebih besar, lalu penambahan proses biologis lanjutan. Dan untuk pengertian dari retrofit IPAL tersendiri itu adalah upaya memodifikasi atau memperbaiki sistem IPAL sendiri yang sudah ada, lalu tidak selalu menambah kapasitas dan fokus pada optimalisasi fungsi unit existingnya sendiri. Lalu untuk contoh dari retrofit ini, mengganti media filter, mengubah sistem aerasi diffuser, dan juga mengoptimalkan waktu tinggal atau HRT. Lalu upgrade atau retrofit IPAL diperlukan karena beberapa kondisi sesuai kondisi berikut. Yang pertama mengenai tentang jika memiliki beban limbah yang meningkat, peraturan baku mutu semakin ketat, IPAL yang sudah tua atau menurun kinerjanya, efisiensi energi dan juga biaya operasional rendah, perubahan karakteristik air limbah. Jadi selanjutnya, next. Nah, ini untuk perbandingan atau perbedaan dari upgrade versus upgrade dan juga retrofit. Yang pertama mungkin dari perbandingan dari tujuan. Kalau misalkan upgrade tersendiri itu meningkatkan kapasitas dan kualitas pengolahan, untuk retrofitnya itu memperbaiki kinerja unit yang ada. Dari aspek yang kedua yaitu skala perubahan, untuk perbandingannya itu upgrade dari sistem upgrade itu memiliki tingkat yang besar, tapi retrofit itu relatif kecil. Lalu untuk aspek yang ketiga itu penambahan unit, umumnya untuk upgrade itu ada, tapi untuk retrofit itu jarang atau malah tidak ada. Dan untuk aspek biayanya untuk upgrade lebih tinggi, kalau untuk retrofit itu lebih rendah. Dan selanjutnya aspek selanjutnya itu untuk waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya untuk upgrade itu lebih lama, sedangkan untuk retrofit itu lebih singkat. Lalu dan juga pasti selanjutnya aspek dari cocok diterapkan saat untuk upgrade ini cocok diterapkan saat beban limbah meningkat drastis. Tapi kalau misalkan retrofit itu ketika IPAL masih layak namun kurang optimal. Untuk contohnya, untuk contoh dari upgrade itu menambah unit MBR dan juga untuk retrofit itu mengganti diffuser aerasi. Next.
Nah, ini untuk skema IPAL sebelum dan sesudah upgrade. Skema IPAL sebelum upgrade existing contohnya misalkan inlet, bak ekuilisasi, bak aerasi, bak sedimentasi, outlet. Lalu ditambah mungkin kapasitas terbatas, efisiensi menurun. Untuk skema IPAL yang sudah upgrade, setelah upgrade itu terdapat inlet, bak ekuilisasi tetap, bak aerasi ditingkatkan, unit biologis lanjutan, filtrasi atau diinspeksi, outlet, kapasitasnya pasti meningkat dan kualitas efluent lebih baik. Nah, berikut apa namanya dari bagian dari tersendiri ini. Nah, untuk yang bagian atas itu untuk IPAL sebelum upgrade. Dan ketika setelah upgrade IPAL-nya itu memiliki ada tambahan dari mulai apa filtrasi atau disinfeksi, lalu bak aerasi juga ditingkatkan dan kemudian lalu menghasilkan outletnya itu sendiri. Baik, mungkin next. Oke, mungkin dilanjutkan lagi strategi dan kinerja IPAL. Baik, kita masuk ke pembahasan strategi kinerja IPAL. Sebenarnya ini berhubungan dengan pembahasannya tadi Mas Zainul sama Mas Samsul. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, ada beberapa hal yang menyebabkan kesenjangan kinerja IPAL. Seperti strategi teknis, di sini ada pengembangan infrastruktur, kita bisa melakukan penambahan unit pengolahan maupun modifikasi proses biologis. Nah, yang kedua dari strategi operasional, efisiensi, dan teknologi, kita bisa melakukan optimasi aerasi dan otomasi monitoring. Sedangkan dari segi strategi manajemen dan SDM atau sumber daya manusianya, kita bisa melakukan pelatihan operator serta pemeliharaan preventif. Next. Kalau kita bahas satu-satu nih, dari segi strategi teknis atau pengembangan infrastruktur, kita tadi bisa melakukan penambahan unit pengolahan. Nah, dengan adanya pemasangan unit pre-treatment, misalnya equalization tank atau bak ekualisasi. Bak ekualisasi ini tuh berfungsi untuk menstabilkan fluktuasi debit dan beban polutan. Nah, penambahan unit filtrasi juga bisa nih, kayak tadi udah dijelaskan Mas Samsul, itu seperti menambahkan sand filter atau carbon filter yang dapat ditambahkan jika unit sedimentasinya tidak lagi mampu mencapai baku mutu. Terus modifikasi yang kedua ada modifikasi proses biologis. Nah, modifikasi proses biologis ini adalah penerapan sistem fixed film seperti penambahan apa namanya media lain seperti di sini kita makanya MBBR atau moving bed biofilm reactor pada bak aerasi yang sudah ada untuk meningkatkan populasi bakteri tanpa memperbesar volume bak. Atau bisa juga dengan melakukan pengaturan ulang waktu retensi atau hydraulic retention time dan umur lumpur atau SRT sesuai dengan beban organik aktual. Nah, selanjutnya next. Selanjutnya kita bahas strategi operasionalnya. Kita bisa melakukan efisiensi dan teknologi. Nah, dari optimasi aerasi, kita bisa melakukan penggunaan variabel speed drive atau VCD pada blower untuk menyesuaikan suplai oksigen dengan kebutuhan real time. Atau pembersihan rutin diffuser untuk mencegah penyumbatan yang menurunkan efisiensi transfer oksigen. Terus kita juga bisa nih ngelakuin otomasi monitoring dengan pemasangan sensor online untuk parameter kunci seperti DO, pH, dan TSS. Atau dengan sistem peringatan dini early warning system yang memberikan notifikasi otomatis jika parameter limbah melebihi ambang batas desain. Nah, di sini tuh ada sistem yang memang sekarang ini sudah banyak ya digunakan di IPAL-IPAL, itu adalah SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Di sini tuh kalau kita menggunakan SCADA, itu tuh kita bisa apa ya mengakuisisi data real time, terus supervisi jarak jauh, fungsi kontrol otomatisnya juga ada, serta penyimpanan data harian. Nah, ini tuh benar-benar bisa teknologi yang membantu untuk memantau kinerja dari IPAL itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya kita bahas ke strategi manajemen dan sumber daya manusianya. Kita butuh operator. Jadi operatornya itu pasti butuh dilakukan pelatihan gitu. Pelatihannya bisa penyusunan SOP yang jelas untuk kondisi darurat, misalnya saat terjadi lonjakan beban tiba-tiba, agar dia tahu cara menanganinya seperti apa. Kemudian edukasi mengenai interpretasi data hasil lab, agar operatornya ini juga mampu melakukan penyesuaian operasional yang tepat. Nah, beberapa sertifikasi nih yang biasanya bisa diikuti oleh
operator-operator IPAL itu ada sertifikasi operator IPAL BNSP atau non BNSP itu juga ada yang biasanya memuat beberapa materi seperti operasional dan perawatan IPAL, terus memahami parameter mutu limbahnya seperti apa, proses biologis kimia dalam IPAL-nya seperti apa, ada juga ketiga dan identifikasi bahaya dalam operasi IPAL. Serta juga ada POPA atau pelatihan penanggung jawab operasional pengolahan air limbah. Nah, itu sebenarnya wajib untuk dipunya oleh para operator IPAL. Nah, yang selanjutnya ada pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif ini yaitu tadi implementasi jadwal perawatan rutin untuk komponen mechanical electrical atau ME guna mencegah downtime system. Next. Nah, ini yang sebenarnya tadi udah dibahas oleh Mas Samsul juga ya. Kalau modifikasi IPAL tuh seperti ini, adanya penambahan baik-baik modifikasi biologis ataupun adanya solusi upgrade. Kalau modifikasi proses biologis itu adanya penggunaan media biobol atau media biofilter seperti tadi MBBR merupakan contoh nyata penambahan media cut untuk meningkatkan populasi bakteri pengolah tanpa memperbesar volume bug fixing. Ini tuh juga menguntungkan karena memang tidak membutuhkan lahan tambahan. Secara strategi operasional atau otomasi, nah adanya keberadaan dosing pump ini dan sistem aerator itu menunjukkan penggunaan peralatan mekanikal yang dapat diintegrasikan dengan sistem controlling otomatis seperti SCADA tadi untuk mencegah atau menjaga presisi dosis dan suplai udara karena dia bisa injeksi langsung. Kemudian solusi upgrade-nya, gambar ini juga nunjukin adanya upgrade IPAL domestik agar dia tuh mampu menghasilkan effluent yang sesuai baku mutu dengan adanya penambahan unit filtrasi dan disinfeksi yang nantinya akan dibahas di slide berikutnya. Oke, next lanjut bisa disampaikan oleh rekan yang lain. Proses. Jadi pada dasarnya UV ini adalah salah satu proses disinfeksi menggunakan sinar ultraviolet yang mana tujuannya untuk merusak DNA atau RNA mikroorganisme sehingga tidak dapat berkembang biak lagi. Metode ini efektif tanpa bahan kimia, namun kinerjanya bergantung pada kejernihan air dan meninggalkan efek residu. Efektivitas dari proses UV ini adalah untuk bakteri, virus, dan protozoa terus sangat dipengaruhi oleh kekeruhan dan TSS. Aplikasi pada IPAL digunakan sebagai tahap akhir biasanya pada pengolahan IPAL domestik, biasanya juga di rumah sakit atau di hotel ya, atau juga bisa digunakan pada reuse water. Inti prosesnya adalah menggunakan sinar UV yang tadi juga sudah dijelaskan, kelebihan dan keterbatasan, kelebihannya tanpa bahan kimia, prosesnya cepat, tidak menghasilkan residu bahaya. Namun memiliki kekurangan yaitu tidak memiliki efek residu, kinerja menurun pada air keruh, membutuhkan perawatan lampu UV rutin, dan ini cost-nya cukup sangat mahal, kemudian konsumsi energi listrik. Next. Ya, jadi secara flow-nya seperti ini, air akan memasuki saluran, baik itu tertutup maupun terbuka, yang mana saluran tersebut terdapat lampu UV. Nah, disitulah proses dari disinfeksi melalui UV terjadi. Ya, seperti itu. Next. Oke, and then adalah salah satu proses ozon ya, yang mana disinfeksi memanfaatkan ozon atau O3 sebagai oksidator kuat yang merusak dinding sel dan struktur vital mikroorganisme. Teknologi ini sangat efektif dan cepat, tetapi memerlukan pengendalian keselamatan karena ozon yang bersifat toksik. Jadi ozon itu akan dicampurkan ke dalam air limbah dalam kontak tank untuk menonaktifkan mikroorganisme. Kemudian sisa ozon akan dihancurkan sebelum air tersebut dibuang. Untuk ozon ini efektif untuk bakteri, virus, dan protozoa juga, dan sangat dipengaruhi juga oleh keruan dan TSS. Aplikasinya pun hampir sama. Kelebihan dan keterbatasan, untuk kelebihan dari ozon ini, daya disinfeksinya sangat tinggi ya. Terus waktu kontaknya juga sangat singkat, terus menghilangkan bau dan warna juga. Sedangkan keterbatasannya, investasi dan operasional yang mahal, sistem kompleks, dan risiko keselamatan bila tidak dikelola dengan baik. Secara prinsip, kerja ozon ini adalah oksidator kuat yang dihasilkan menggunakan ozon generator dengan bekerja mengoksidasi dinding sel mikroorganisme dan bereaksi cepat dan tidak stabil. Next. Yap, ini adalah proses dari ozon ya. Dia nanti injeknya menggunakan ozon generator, akan masuk ke saluran air seperti itu. Kemudian terjadi reaksi terhadap ozon tersebut sehingga menurunkan mikroorganisme.
Ya, itu cukup. Next, mungkin bisa disampaikan oleh selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk klorinasi dan maturasi. Yang pertama itu disinfeksi klorinasi. Disinfeksi klorinasi merupakan proses penambahan eh, proses penonaktifan mikroorganisme patogen dalam air atau air limbah dengan menambahkan senyawa klorin. Klorin bekerja sebagai oksidator kuat yang merusak struktur sel mikroorganisme sehingga tidak mampu berkembang biak. Bertujuan untuk membunuh atau menonaktifkan mikroorganisme patogen. Yang umum digunakan pada IPAL yaitu untuk IPAL domestik, IPAL industri, dan installasi pengolahan air minum. Prinsip kerja dari klorin itu yang pertama yaitu klorin bersifat oksidator kuat, yang kedua itu dapat merusak yang pertama dinding sel bakteri, yang kedua itu enzim sistem metabolisme mikroorganisme. Untuk reaksi utama klorin dalam air yaitu Cl2 ditambah H2O menjadi HOCl plus H plus ditambah Cl-. Asam hipoklorit HOCl adalah bentuk klorin paling efektif. Yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kerja klorin. Yang pertama itu pH air. Biasanya optimalnya itu di pH 6 sampai 7,5. Yang kedua itu waktu kontak. Yang ketiga yaitu pendosisan klorin. Yang keempat suhu air dan yang kelima kandungan bahan organik yang ada di dalam air. Untuk efektivitas klorinasi yang pertama yaitu efektif untuk membunuh bakteri seperti E. coli, yang kedua itu virus dan beberapa protozoa. Yang kedua itu untuk membutuhkan waktu kontak yang cukup, dan yang ketiga umumnya digunakan sebagai tahap akhir di dalam proses pengolahan pada IPAL. Adapun jenis-jenis klorin yang pertama yaitu klorin gas atau Cl2. Ini efektivitasnya sangat tinggi digunakan pada instalasi besar dan risikonya tinggi, beracun dan korosif. Yang kedua yaitu kaporit atau CaO Cl2. Bentuknya padat dan sangat mudah diaplikasikan dan umumnya digunakan untuk IPAL skala kecil dan menengah. Yang ketiga yaitu jenis klorin natrium hipoklorit NaOCl. Bentuknya cair dan ini relatif lebih aman dan biasanya banyak digunakan pada IPAL domestik. Next. Untuk residu klorin adalah sisa klorin yang masih aktif. Tujuannya yaitu untuk menjaga air tetap aman hingga dibuang. Umumnya yang rentangnya 0,2 sampai 0,5 mg liter. Residu berlebih dapat berdampak negatif. Adapun dampak lingkungan dari klorinasi, yang pertama yaitu pembentukan produk samping, yaitu DPB, DBPS, yang berpotensi berbahaya bagi organisme air, menurunkan kualitas badan air, dan diperlukan pengendalian dosis untuk klorin. Next. Selanjutnya itu maturasi. Kalau maturasi merupakan unit pengolahan lanjutan pada IPAL yang berfungsi sebagai tahap akhir sebelum air limbah dibuang ke lingkungan. Fungsi dari kolam maturasi itu yang pertama yaitu untuk menurunkan mikroorganisme patogen, yang kedua menyempurnakan kualitas efluen, yang ketiga itu mengurangi bakteri indikator seperti bakteri E. coli, dan yang keempat meningkatkan keamanan sebelum dibuang ke lingkungan. Adapun mekanisme alami dari disinfeksi yang pertama yaitu paparan sinar matahari yaitu UV alami, yang kedua itu peningkatan pH oleh fotosintesis alga, yang ketiga waktu tinggal yang lama, dan yang keempat yaitu predasi mikroorganisme. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari kolam maturasi. Adapun kelebihannya yaitu biaya operasionalnya yang lebih rendah, sangat ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan kimia dan teknologinya yang sangat sederhana. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan lahan yang sangat luas, bergantung pada kondisi cuaca, potensi bau jika tidak dikelola, dan kurang efektif untuk debit yang besar. Next. Adapun tabel perbandingan metode disinfeksi, yang pertama yaitu metodenya klorinasi, efektivitasnya sangat tinggi, biayanya yang sedang, dan dampak lingkungannya sedang. Yang kedua yaitu metode UV, efektivitasnya tinggi, biayanya juga lebih tinggi, dan dampak lingkungannya lebih rendah. Untuk metode yang ketiga yaitu ozon, efektivitasnya sangat tinggi, biayanya juga relatif tinggi, dan dampak lingkungannya juga lebih rendah. Selanjutnya itu kolaborasi. Efektivitasnya lebih sedang, biayanya sangat rendah, dan dampak lingkungannya juga sangat rendah. Oke.
Adapun kesimpulan yang pertama yaitu akan masalah kesenjangan kinerja. Kesenjangan antara desain versus aktual bukanlah kegagalan mutlak, melainkan akibat dari dinamika operasional yang tidak terantisipasi. Yang kedua, dinamika influen. Beban pencemar BOD atau COD dan debit air limbah seringkali fluktuatif dan melebihi asumsi rata-rata saat perancangan awal. Yang ketiga yaitu kegagalan hidrolisis. Fenomena seperti short circuiting atau aliran pintas menyebabkan air keluar sebelum terolah sempurna sehingga volume bak tidak terpakai secara efektif. Yang keempat yaitu manajemen lumpur. Penurunan kinerja sering disebabkan oleh kurangnya disiplin operator dalam melakukan pengurasan lumpur secara rutin. Yang kelima yaitu optimasi biologis atau upgrade. Penerapan teknologi MBBR menjadi solusi paling efisien untuk meningkatkan populasi bakteri pengolahan tanpa menambah luas lahan atau membangun bak baru. Selanjutnya itu otomasi monitoring atau retrofit. Implementasi sistem SCADA dan VSD pada blower aerasi mengubah sistem manual menjadi cerdas. Memastikan respon cepat terhadap perubahan kondisi limbah sekaligus menghemat biaya energi. Selanjutnya itu penguatan SDM. Pelatihan operator yang mencakup aspek teknis, troubleshooting, dan pemeliharaan preventif adalah kunci kelanjutan dari infrastruktur. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan. Tadi sudah sangat lengkap dan sudah sangat jelas ya bagaimana sistem IPAL itu berfungsi, berjalan, dan ada beberapa juga tadi terkait dengan klorinasi, maturasi, dan lain sebagainya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Izin Mbak, saya mau bertanya. Mas Renol ya? Ya, Oke, baik Mas Renol, silakan. saya mau bertanya kepada Mbak Nisa. Tadi Mbak Nisa menjelaskan pertanyaannya itu jika efisiensi turun padahal debitnya normal, faktor non teknis apa yang diperiksa pada operator? Oke, Mas Reynold, saya coba jawab ya. Mungkin kalau misalnya ada teman lain yang mau menambahkan, Mbak Adel atau rekan-rekan lain boleh. Tadi pertanyaannya, jika efisiensi turun pada debit normal, kira-kira faktor non teknis apa nih yang bisa diperiksa pada operator? Kalau menurut saya dari faktor kedisiplinan operasionalnya. Jadi bisa juga kita memeriksa apakah operator ini benar-benar melakukan pengurasan lumpur atau slash wasting sesuai dengan jadwal. Kalau lumpur ini terlalu tua atau terlalu pekat, bakteri akan kurang aktif. Nah, kita juga bisa memeriksa apakah mereka rutin membersihkan diffuser aerasi. Nah, kalau jika diffuser aerasinya ini mampet, oksigen juga tidak terserap dengan maksimal meski blowernya itu nyala. Begitu. Begitu Mas Renold. Mungkin ada teman lain yang mau menambahkan atau cukup? Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Nisa. Mas Ya. Renol, apakah sudah difahami? Sudah Mbak, sudah. Oke, baik. Terima Terima kasih kasih Mbak. Mas Renol dan Mbak Anissa. Eh, kita coba buka pertanyaan lain. Teman-teman ada yang mau nanya yang lain? Silakan. Mbak, mau nanya Mbak. Boleh, Mas Zainul. Iya, ini ada Terkait yang apa, Mas? terkait dengan UV Mbak. UV, UV. UV, ya, yang pada UV air tadi limbah. berarti. Iya, di Boleh, silakan. Pertanyaannya dulu, Mas. siap. Parameter UV ini Mbak pada air limbah itu apa aja ya Mbak? Oke, teman-teman yang lain ada yang bisa jawab? Parameter UV pada air limbah itu apa saja ya? Ini menarik nih karena tadi belum ya, belum Belum, belum. dijelaskan secara gamblang ya. Siapa Mas Oke, Reri ya? saya coba jawab kali ya Mbak Adela ya. Silahkan, silahkan Mas Reri. Oke, jadi ya kinerja standar UV Mas Renol ada parameter ya yang menjadi nilai rekomendasi. Pertama terkait TSS ya. Itu di antara kurang dari 10 sampai 20 miligram per liter. Apalagi si UV ini kan dia kurang efektif ya. Kalau misalnya airnya itu limbahnya itu keruh. Kan itu perlu dicek. Kemudian ada turbidity kurang dari 5 NTU, ada UVT lebih dari 65%. Terus juga ada COD ya, harusnya relatif rendah dan stabil, serta FP atau MN. Dia juga saya rendah sih, karena dia bisa menyerap si sinar UV-nya itu. Maka itu jadi parameter kira-kira si UV tersebut tuh bekerja dengan baik atau enggak. Gitu sih Mas Zainul paling. Mas Rahwi, berarti kalau pH nggak termasuk ya? Oh ya, pH dan debit harusnya termasuk sih. Saya lupa nambahin tadi. Terima kasih Mas.
Oke, pH dan dB jadi parameter basic ya di IPAL karena kita perlu tahu efektivitasnya gitu. Betul sekali. Oke, terima kasih Mas Reri, Mas Dainul sudah cukup menjawab kah? Baik-baik. Sudah, Cukup ya Mas Dino sudah. ya? Cukup Mas Oke. Reri. Thank you, Pak. Iya. Sama-sama Mas. Sepertinya Mas Zainul mau bikin IPAL ya. Amin. Mau Baik. tahu sistem UV-nya atau sudah pernah bikin Mas? Belum, Mbak. Belum pernah. Belum ya? Oke, baik. Terima kasih Mas Zainul dan Mas Reri. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silakan. Boleh Mbak Adel? Boleh-boleh Mbak Nisa, silakan. Saya mau nanya nih buat Mas Vicky. Tadi kan menjelaskan tentang kinerja aktual IPAL ya. Nah, kira-kira gimana Ya, sih pengaruh fluktuasi beban limbah terhadap kinerja aktual IPAL itu sendiri? ah, oke baik. Mungkin izin menjawab ya, Mbak Nisa. Waktu fluktuasi beban limbah itu dapat menyebabkan proses pengolahan tidak optimal, lalu menurunkan efisiensi penurunan pencemar dan dapat mengganggu kestabilan mikroorganisme dalam sistem biologis. Hal tersebut dapat hal tersebut menyebabkan kualitas efluen menjadi tidak stabil. Mungkin itu aja jawabannya. Bagaimana? Tuh, Mbak, baik-baik. oke. Sudah cukup menjawab Mbak Nisa. Ya, cukup. Oke, baik. Terima kasih Mas Vicky dan Mbak Anissa. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita berikan kesempatan buat teman-teman yang mendengarkan, melihat video yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan. Teman-teman bisa komentar eh, di kolom komentar di YouTube ini, di bawah di video ini ya teman-teman. Nanti eh, kita akan coba lihat juga ketertarikan teman-teman terhadap materi yang kita bahas dan juga kita akan upayakan jika ada komentar, kita akan balas komentarnya. Baik, mungkin jika tidak ada, kita Tambahan mungkin, akhiri Pak. sesi kali ini. Mbak Adela, mungkin tambahan ya. Boleh, Barangkali silakan, Mas. jangan lupa like dan subscribe ya. Oh ya, boleh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Ya, Oke, baik. Terima kasih semuanya. Siap, satu, dua. Oke, tahan ya. Tiga. Terima kasih, teman-teman. Happy weekend.